على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya di antara ibadah, ada ibadah yang mudah, ada ibadah yang mudah, yang simple, ringan, ya, pahalanya besar, bahkan sangat besar. Namun hal ini terkadang dilalaikan oleh sebagian kita kaum muslimin. Ya. Padahal ini adalah sebuah ibadah yang agung. Ibadah ini adalah membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka zikir adalah sebuah ibadah. Menuturkan zikir, apapun bentuk zikirnya. Ini adalah ibadah ringan di lisan, namun pahalanya sangat besar. Ya. Tetapi sayangnya sebagian kita kaum muslimin lalai. Sehingga terkadang lisan kita ini diam daripada mengucapkan zikir-zikir yang warid, ya, yang sabit, yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat. Beliau bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla." Hendaknya lisanmu senantiasa basah, ya, rotban, basah, ya, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah sebuah wejangan yang agung dari Rasulullah SAW kepada seorang sahabat dan juga kepada kaum muslimin yang lain, bukan khusus kepada sahabat ini saja, kepada kita semuanya, umatnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah dipesankan khusus Nabi Muhammad SAW kepada, ya, salah satu dari umatnya. Namun ini adalah bermakna umum kepada kita semuanya. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, ya, sangat mudah dikerjakan, akan mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang besar. Dan ini bisa dilaksanakan oleh siapapun dan kapanpun. Ya, yang kecil bisa, yang besar bisa. Ya. Dan zikir itu banyak sekali. Ya. Bisa dilaksanakan dalam aktivitas apapun, ya, selagi tidak mengganggu. Seseorang misalkan sedang menyapu halaman rumahnya, dia berzikir. Ya, ibu-ibu sedang memasak sambil berzikir, mengucapkan, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Seorang ayah pergi ke tempat kerjanya, ya, sambil berzikir, dan insya Allah zikir itu tidak mengganggu fokus. Misalkan ada orang nyetir mobil, dia sambil berzikir, insya Allah tidak mengganggu fokus. Ya. Kalau ngantuk, iya, ngantuk mengganggu fokus. Tapi kalau zikir, insya Allah tidak. Ya. Seseorang pergi ke tempat kerjanya, Pak Tani pergi ke lahannya, pegawai negeri pergi ke kantornya, pedagang pergi ke tempat bisnisnya, pasarnya, sambil mengucapkan zikir, lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sekian banyak zikir yang agung adalah beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah, ini mendapatkan perhatian khusus dalam syariat Allah, dalam syariat Islam. Ya. Jadi kita mengucapkan astagfirullahalazim,
Astagfirullah wa atubu ilaih, atau Allahumma gfirli. Ini adalah semuanya beberapa macam sighah tetapi maknanya sama, kita mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini mendapatkan perhatian khusus di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Jadi kita sekalian kaum muslimin dan muslimat kelak di akhirat akan mendapatkan catatan amal. Mungkin kalau bahasa simpelnya semacam rapot kali ya. Kapan ujiannya? Ya sekarang di dunia. Ya, kita di dunia ini sedang ujian. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Ya, atau kafir. Siapa yang taat, siapa yang bermaksiat. Siapa yang akidahnya lurus, siapa yang akidahnya bengkok. Ya. Siapa yang ibadahnya sesuai dengan sunnah, siapa yang ibadahnya melenceng dari sunnah, melaksanakan bid'ah-bid'ah. Siapa ahlu tauhid, siapa yang ahlu syirki. Ya. Semuanya adalah ikhtibarat, ujian-ujian kita di dunia. Ya. Dan kita nanti selesai ujiannya kapan? Tatkala Allah ya, mengembalikan kita kepadanya. Ya, ketika seseorang meninggal dunia sudah, waktu sudah habis. Tinggal nanti siap-siap mendapatkan catatan amal di akhirat. Bahkan sebelum itu ada ya fitnatul qabr. Ya, ditanya dengan 3 pertanyaan oleh malaikat. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Atau yang dikenal dengan al-usul as-salasa. Jika sukses menjawab 3 pertanyaan ini, insya Allah aman. Namun jika tidak sukses menjawab 3 pertanyaan ini, maka berat. Ya. Maka senantiasa kita berlindung kepada Allah ya, agar bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, makanya di antara sunnah yang sangat dianjurkan tatkala seseorang sudah selesai menguburkan mayit, dia hadir di situ di pekuburan, ya, apa yang dilakukan? Minta ampunan kepada Allah untuk si mayit dan diberikan kekuatan, ketetapan di dalam menjawab 3 pertanyaan tadi. Ketika Nabi selesai menguburkan jenazah, Nabi berdiri kemudian bersabda kepada para sahabat, ya, untuk apa? Memohon ampunan kepada Allah untuk mengampuni dosa si mayit. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahul ana yus'al. Mintalah ampunan kepada Allah agar mengampuni siapa? Si mayit ini, diampuni dosa-dosanya. Dan mintakan kepada Allah agar dia bisa menjawab. Ya, bisa kuat hatinya menjawab 3 pertanyaan dari malaikat. Ya. Dan ini sunnah yang harus dilestarikan. Ya. Adapun seseorang berdiri, apalagi ceramah sampai lama, ya, kemudian ditutup dengan doa, yang lain tidak mendoakan, hanya mengamini saja, ya, maka kita perlu bertanya, apakah Nabi melaksanakan seperti itu? Kasihan mayitnya cuma didoakan oleh 1 orang, yang lain hanya amin, amin, amin. Padahal sunnahnya setiap orang mendoakan, yang hadir di situ mendoakan mayit yang sedang ditanya oleh malaikat. Ya, menghadap kiblat, tidak masalah kuburannya ada di belakang kita, karena doa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kalau kuburannya kebetulan berada di depan kita dan kita menghadap kiblat, berarti niat kita menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kalau kita sebelah baratnya kuburan,
Ya, kita menghadap kiblat, kuburan di belakang kita tidak masalah. Karena berdoa adalah ibadah dan ibadah sunnahnya menghadap kiblat. Berdoa sunnahnya menghadap kiblat. Ya. Dan ini termasuk minas sunan al-majura, ya, termasuk sunnah yang ditinggalkan. Karena prakteknya tatkala penguburan rampung ada seorang sepuh, kiai, ustadz, kemudian berdiri ceramah, bahkan ceramahnya lama itu. Enggak sebentar ceramah, baca dalil banyak, habis itu tutup dengan doa, dia baca doa sendiri, panjang pula doanya. Padahal doanya simpel saja, seperti yang dimintakan oleh Nabi tadi apa? Istaghfiru li ahikum wasalulahu tasbit. Maka kita mengucapkan apa? Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma sabbithu. Allahumma sabbithu. Allahumma sabbithu. Simple. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah kokohkanlah dia. Maksudnya dalam menjawab pertanyaan. Ya Allah kokohkanlah dia dalam menjawab pertanyaan. Ya Allah kokohkanlah dia dalam menjawab pertanyaan. Simple doanya. Tidak perlu panjang lebar doanya. Ya, karena yang dibutuhkan sekarang oleh si mayit itu. Kita mintakan ampun kepada Allah, kemudian dikokohkan dalam menjawab 3 pertanyaan. Dan menjawab 3 pertanyaan itu bukan perkara yang mudah. Ya, kemudian orang di dunia cukup ngapalin itu berkali-kali, enggak. Ya, itu. Jadi amal soleh akan menentukan. Akidah yang lurus akan menentukan. Ibadah yang sesuai sunnah akan menentukan bisa tidaknya seseorang menjawab pertanyaan itu. Kalau akidahnya bermasalah, ibadahnya penuh dengan bid'ah, khurafat dan seterusnya, bagaimana mungkin diharapkan dia bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Bahkan di dunia mungkin tidak pernah mengkaji hal-hal seperti itu. Ya, al-usul ats-tsalatsa. Taib. Maka ya, meminta ampun kepada Allah, istighfar ini penting, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dan Nabi tadi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Semakin banyak seseorang beristighfar, maka semakin beruntung dia. Ya, di akhirat kelak dia akan memperoleh keberuntungan. Maka perbanyak. Ini amalan yang sangat mudah. Sekedar mengucapkan astagfirullahalazim atau astagfirullah wa atubu ilaih atau Allahumma gfirli. Ya. Seorang muslim pergi ke tempat ya di mana dia akan beraktivitas, ya, lisannya dibasahi dengan istighfar. Taib. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak ya istighfar, paling sering beristighfar. Ya, beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Dan sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya. Namun bilangan ini ya bukan berarti cuma 100 kali saja ya. Tidak menunjukkan pembatasan. Silakan kalau mampu lebih dari itu perbanyak istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Ketika seorang muslim menunggu antrian di rumah sakit atau di tempat manapun, daripada dia ngelamun, sibuk dengan HP, baca-baca nggak jelas, ya, kadang berita-berita yang simpang siur, hal-hal politik yang kita tidak mengerti, bahkan terkadang duga-menduga, permusuhan dan seterusnya, mending baca istighfar. Ya. Lihat scroll infotainment, kabar-kabar artis, buat apa? Ya, infotainment tuh isinya ghibah. Ya, bahkan itu difatwakan oleh Lajnah Fatwa dari Nahdlatul Ulama. Ya, infotainment adalah majelis ghibah, nggak boleh disaksikan, disimak. Ya, maka maaf nih ibu-ibu ya, yang biasanya nonton infotainment misalkan, mudah-mudahan kalau sudah ngaji itu sudah enggak lagi kan gitu. Daripada seperti itu sibukkan dengan memperbanyak istighfar. Ya. Dan kita sadar di zaman ini, zaman di mana seseorang bisa dengan mudah berbuat kemaksiatan dengan perantara HP yang canggih. Ya.
koneksi internet, medsos. Ya. Dan ini menekankan kepada kita agar senantiasa memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena zaman sekarang kita mudah sekali berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya. Ada orang yang mungkin bermaksiat dengan medsosnya, menyebarkan berita bohong, fitnah, bahkan fitnah keji kepada dakwah sunnah. Jelas itu berbahaya. Ya. Atau berita-berita kemaksiatan. Ada seseorang yang komentar, kemudian komentarnya negatif, berbuah dosa. Ya. Entah dia berbohong atau adu domba, atau mengejek, menyakiti orang lain dengan tulisannya, dengan komentarnya. Ya. Jadi mudah sekali zaman sekarang itu untuk berbuat dosa. Ada yang adu domba, fitnah yang keji kepada seseorang. Ya. Belum lagi nanti ya maksiat dengan pandangan, melihat ini dan itu, foto, video dan seterusnya. Ini zaman sekarang zaman yang serba ya kita ini dikelilingi oleh ya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Kalau dulu seseorang mau berbuat maksiat keluar dari rumah. Ya. Keluar dari rumah. Sebelum adanya zaman internet, zaman HP canggih, ya, zaman medsos. Tapi sekarang ya mau di dalam rumah atau di luar rumah, kesempatan untuk berbuat maksiat itu terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Yang tua, yang muda, anak kecil, orang dewasa. Ya. Bisa jadi seseorang berada di kamarnya, orang tuanya menduga anaknya sedang belajar. Ya, tetapi anaknya ternyata sedang berbuat kemaksiatan di dalam rumah. Ya, maka penting orang tua sering mengecek ya HP anaknya. Dan itu hak orang tua. Anak tidak boleh marah. Ya. Tapi apa yang dia simak, dan apa yang dia lihat, apa yang dia tonton dan seterusnya. Ya. Maka ini salah satu hal yang menekankan kita untuk memperbanyak istighfar. Karena kita ini mudah sekali zaman sekarang ya digoda oleh dosa dan kemaksiatan. Mudah sekali untuk berbuat kemaksiatan, mudah sekali untuk berbuat dosa. Ini zaman sekarang. Ya. Kemudian di antara hal yang menekankan kita untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ya, setelah hal pertama tadi karena kita banyak berbuat dosa, adalah karena kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas banyaknya kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya. Seringkali hati ini masih merasa kurang. Ya. Dapat rezeki bukannya bersyukur, malah kadang ya merasa ngerundel pengen yang lebih banyak lagi. Ya. Padahal setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita harusnya disyukuri. Disyukuri. Tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat secara prakteknya. Mengucapkan alhamdulillah itu kayaknya berat sekali. Ya, padahal itu adalah ya awal seseorang bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu apa? Ditunjukkan dengan praktek amalan. Ya, seseorang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat, maka dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur. Tapi ketika sebuah nikmat digunakan untuk berbuat kemaksiatan, berarti orang ini tidak bersyukur. Ya. Maka ketika kita diberikan nikmat HP, koneksi internet, gunakan untuk kajian, nonton kajian, menyimak kajian, membaca artikel-artikel ilmiah, ya, yang bermanhaj salaf. Ya. Maka ini adalah mensyukuri nikmat. Nah, karena kita ini tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan, maka kita memperbanyak istighfar. Para ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya di antara hikmah ketika seseorang keluar dari toilet, ia mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah, adalah karena orang ini telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa apa? Dibersihkan tubuhnya dari kotoran. Qadaul hajah. Ya.
itu andaikan kotoran tidak dikeluarkan, mungkin akan sakit perutnya. Bahkan bisa menjadi apa? Penyakit. Ya. Allah bersihkan itu. Itu nikmat yang besar. Betapa banyak orang yang tidak bisa ya qadaul hajah kemudian harus operasi yang mahal biayanya. Ya. Nah, orang ini kemudian setelah keluar dari toilet dia mengucapkan ghufronaka. Ya, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ghufronaka. Kenapa mengucapkan itu? Karena dia paham. Ya. Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya, di antaranya tadi telah dibersihkan tubuhnya dari kotoran, dikeluarkan kotorannya. Maka dia mengucapkan ghufronaka. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memohon ampunan atas kurangnya kesyukuran kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan dan kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana kita ketahui, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Padahal setiap nikmat tadi harusnya disyukuri. Ya, berarti banyak sekali kekurangan kita di dalam bersyukur. Ya. Ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah adalah nikmat dari Allah. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah adalah nikmat dari Allah. Sehingga selesai mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Ya. Kenapa? Karena kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Dan seterusnya, enggak berhenti-berhenti. Harusnya seperti itu. Belum nikmat yang lainnya. Ya. Antum, Masya Allah, di antara hamba Allah yang dipilih untuk ya diberi hidayah sunnah, bahkan aktif di kajian, itu nikmat yang besar. Ya. Terkadang kita merasa iri sama antum. Seumur-umur antum ini kita belum mengenal sunnah. Kita mengenal sunnah ketika sudah ya kuliah semester sekian, bahkan untuk menuju kuliah saja banyak dramanya kan gitu. Antum sudah aktif Masya Allah di kajian-kajian, bahkan menjadi panitianya, menjadi pengurusnya. Itu mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan berberat timbangan kebaikan antum di akhirat. Ya. Banyak kalau antum tanya para asatidzah, kapan mengenal sunnah Ustaz? Ada yang sudah punya anak sekian baru mengenal sunnah. Ada yang sudah berumur sekian. Sekarang Masya Allah nikmat yang besar. Anak-anak masih remaja, bahkan anak-anak kecil ya sudah mengenal sunnah. Itu nikmat yang besar. Ya. Pernahkah kita mensyukuri itu dengan kesyukuran yang kontinu, istiqomah? Ya. Nah, kekurangan kita dalam bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmat Islam, nikmat sunnah, maka kita tambal dengan memperbanyak istighfar. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara hal lain yang juga semakin menekankan kita untuk memperbanyak istighfar adalah karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan seharusnya, dengan semestinya. Adakah di antara kita yang ibadahnya seperti ibadah Nabi kita Muhammad SAW? Beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Kita juga kakinya pecah-pecah, tapi bukan setelah sholat malam, setelah futsal. Setelah jogging kaki kita pecah-pecah, bukan setelah sholat malam. Nabi kita Muhammad SAW beribadah kepada Allah, sudah dijamin masuk surga. Ya. Bukan sudah diampuni dosa-dosanya. Masih beristighfar sampai banyak. Masih beribadah malam sampai kakinya pecah-pecah. Ya. Bahkan kita ketika sholat 5 waktu, ya, mungkin ketika takbiratul ihram masih khusyuk, fokus. Tapi begitu imam membaca surat, apalagi suratnya agak panjang dikit, mulai jasad kita di masjid, pikiran kita entah kemana-mana. Ya, ingat permasalahan yang tadi didapatkan. Misalkan seorang mencari sesuatu sebelum sholat, nggak ketemu. Ketika takbiratul ihram sholat, ingat, oh, ketemu. Ya, kunci motor ternyata nyelip di baju. Ya. Kan biasa seperti itu ya. Ya, kadang tuh hal-hal yang tidak kita ingat di luar sholat, ketika sholat, entah dalam kondisi apa,
Ingat, oh. Maka sholat khusyuk itu sholat yang luar biasa. Ketika antum dikaruniai sholat khusyuk, itu sebuah nikmat yang besar, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya, sholat khusyuk. Ya. Nah, maka ketika seorang sudah terbiasa sholat dengan luar biasa khusyuk, itu nikmat yang agung. Ya, tidak terburu-buru, tumaninannya ada. Ya. Maka syukuri atas nikmat yang agung. Nah, kita ini dalam beribadah kepada Allah tidak bisa beribadah dengan seharusnya. Sehingga harus kita tambal dengan apa? Memperbanyak istighfar atas kurangnya ibadah kita kepada Allah. Bukankah kita setelah sholat 5 waktu, ya setelah salam, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Lihat, kita beristighfar bukan setelah berbuat maksiat itu. Setelah sholat, kita beristighfar 3 kali. Dan itu istighfar yang mudah, gampang dihafal, sesuai dengan sunnah. Dan itu yang sesuai dengan contoh Nabi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Adapun model-model istighfar yang panjang-panjang, bahkan terkadang kita cari-cari nggak ada dasar dalilnya. Ini dari mana? Ya. Bahkan terkadang kita dapati sebagian kaum muslim dzikirnya panjang sekali sehabis sholat. Ya kalau itu ada dasar dalilnya enggak apa-apa. Tapi masalahnya kebanyakan tidak ada dasar dalilnya. Panjang-panjang dzikirnya kok yang Masya Allah. Ya kan? Entah yang dibaca itu apa. Ya. Yang sunnah ditinggalkan, yang belum tentu ada dasar dalilnya dibela-belain. Bahkan terkadang dzikirnya lebih panjang daripada sholatnya. Ya kalau sesuai sunnah enggak apa-apa. Masalahnya itu terkadang kita bertanya, itu dapat dari kitab apa? Ya. Tapi sholatnya Masya Allah. Ya. Ya, cepet ya. Kadang kita baru ruku imannya sudah itidal. Ya. Sujud kita baru sujud iman sudah kayak kejar-kejaran ini kita ini. Ya. Tapi begitu dzikir Masya Allah panjang. Bukannya tidak boleh dzikir panjang. Kalau sesuai sunnah Rasul tidak apa-apa. Tapi masalahnya, ya yang kita ketahui terkadang itu, ya tidak ada dasar dalilnya. Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin. Taib, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam, yaitu di waktu sahur, mereka memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini? Orang-orang soleh, orang-orang yang gemar melaksanakan sholat malam, kemudian menggunakan sisa waktu setelah ibadah itu istighfar. Ya, lihat mereka beristighfar setelah melaksanakan ibadah malam, sholat, ngaji Quran, ya, murojaah, membaca, ya, ngulang-ngulang hafalan. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, sebelum sahur. Siapa orang ini? Orang-orang yang di siang harinya berpuasa. Malamnya dihidupkan untuk ibadah malam, kemudian ditutup dengan istighfar di waktu sahur. Ya. Bukan kemudian ditutup dengan apa? Dengan nonton bola. Ya. Istighfar. Itu waktu yang sangat baik yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh. Mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ya. Taib. Maka lihatlah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya. Mereka tidak ujub dan tidak bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Bahkan mereka sadar bahwasanya ibadah mereka ya, ada kekurangan sehingga mereka memperbanyak istighfar setelah beribadah. Lihat pula bagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, tatkala mereka wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, wukuf di Arafah dan itu rukun haji. Ya. Tatkala mereka hendak bertolak menuju Muzdalifah untuk nginep mabit di Muzdalifah, mereka disuruh beristighfar. Padahal mereka habis melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu wukuf. Yang dikatakan oleh Nabi, Al-Hajju Arafah.
Haji itu adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang tidak ada wukuf di Arafah, maka batal hajinya, harus diulangi. Artinya mereka itu di Arafah nggak main-main. Mereka bermunajat kepada Allah, melaksanakan berbagai macam ketaatan, memperbanyak zikir dengan berbagai macam zikir. Kemudian tatkala mereka mau bertolak menuju Muzdalifah, mereka diperintahkan oleh Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampunan kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah 199. Tetap di akhirnya harus disuruh istighfar oleh Allah Ta'ala, mohon ampunan. Lihat pula bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdakwah selama 23 tahun dan dakwah beliau sukses. Dakwah yang paling baik, dengan metode terbaik, dengan cara yang paling baik, ya, penuh dengan hikmah adalah dakwanya Rasulullah SAW, dan beliau sukses. Ya. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah dengan berbagai macam taruhannya, nyawa, ya kan? Meninggalkan tanah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tanah Mekah. Ya, Mekah itu bumi yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun tatkala Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah, sami'na wa ata'na, mereka langsung hijrah. Walaupun Mekah adalah bumi, ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian tatkala Rasul balik lagi ke Mekah dalam Fathu Makkah, ya, maka kemudian ya, orang-orang musyrikin ketakutan, dikira apa? Dikira Nabi Muhammad mau balas dendam dengan pasukan yang banyak. Ya. Karena mereka tahu mereka telah berbuat dolim kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka ketakutan ketika Rasul mau kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Rasul memasuki kota Mekah dalam kondisi tawadhu, ya, menundukkan pandangan, bukan menengadah ke langit. Mana orang-orang Quraisy yang dulu atau orang-orang musyrik yang dulu mengusir saya dan sahabat saya. Enggak. Nabi masuk kota Madinah, masuki kota Mekah dari Madinah dengan menundukkan pandangan, yang mencerminkan ketawaduan beliau. Kemudian orang-orang yang tadinya ketakutan, ya, dibebaskan oleh Nabi. Sehingga mereka, ya, merasa terpukau dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sedikit pun aura ingin balas dendam. Bahkan Nabi membebaskan mereka, sehingga mereka akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nasr ayat 1-3, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kemudian Nabi disuruh oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan menyebut atau dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Disuruh mohon ampunan kepada Allah setelah beliau berdakwah sukses. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Setelah ayat ini turun, maka Nabi Muhammad SAW setiap kali ruku dan sujud beliau selalu berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hal ini beliau lakukan sebagai bentuk pengamalan dari ayat tersebut. Ya. Dan inilah yang membuat kita harus sering-sering beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita sering melakukan dosa, kita tidak pandai bersyukur, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya. 3 hal ini. Ya, minimal 3 hal ini yang harus apa? Selalu kita ingat sehingga kita senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya ibadah salat dari awal sampai akhir isinya adalah istighfar. Ibadah salat dari awal sampai akhir isinya istighfar. Lihatlah tatkala seseorang mengawali salatnya, di antara yang dia baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi
wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih yang disucikan dari kotoran. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju dan es yang dingin. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini adalah makna daripada istighfar, yaitu penyucian ya noda-noda dosa dari diri kita. Ya. Baik. Kemudian tatkala ruku dan sujud, seseorang membaca doa yang tadi Nabi SAW baca. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tatkala kita duduk di antara dua sujud, kita juga beristighfar dengan mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Atau dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Rabbku, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki dan berilah aku petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di situ ada ungkapan permohonan ampunan. Kemudian di penghujung salat, ya, tatkala kita mau salam, biasanya imam agak memanjangkan. Ya, di sana ada memang bacaan. Ya. Di antara bacaan yang Nabi SAW pernah baca, ya, dan Nabi SAW panjatkan adalah doa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhortu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi, yang nyata, nampak. Wa ma asraftu, dan yang aku lakukan secara keterlaluan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan yang telah Engkau lebih ketahui daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau adalah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi di sana ada ungkapan permohonan ampunan. Ya. Bahkan lebih daripada itu, setelah kita selesai sholat, sebagaimana tadi yang kita jelaskan, setelah salam, maka zikir pertama yang disunahkan untuk kita baca adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Maka rangkaian ibadah sholat itu dari awal sampai akhir isinya adalah istighfar, permohonan ampunan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar, betapa agungnya istighfar. Ya, ini ibadah yang mempunyai perhatian khusus di dalam syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Oleh karenanya seorang muslim, ya, tidak boleh bermalas-malasan di dalam membasahi lisannya dengan memperbanyak apa? Permohonan ampunan. Silakan kita pilih lafaz yang kita memang mudah mengucapkannya dan kita memahami artinya atau maknanya sehingga kita bisa lebih menghayati, lebih khusyuk di dalam beristighfar. Ya. Dalam kondisi apapun, misalkan sedang antri di sebuah tempat. Ya. Misalkan bikin SIM, perpanjang SIM kan lama itu terkadang. Daripada nunggu nggak jelas, ngantuk-ngantuk, perbanyak istighfar. Ya. Atau dalam aktivitas apapun, di tempat apapun, kecuali di tempat yang kita tidak boleh melafadzkan itu, di dalam toilet misalkan. Ya, maka inilah pentingnya agar apa? Membasahi lisan kita dengan istighfar, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad tadi. Ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Kata-kata beruntung ini ingat selalu, ya, sehingga kita semakin, ya, semangat di dalam membasahi lisan kita dengan istighfar. Dan Nabi tidak pernah berbohong. Mereka yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak akan beruntung. Jaminannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak bertutur dari hawa nafsunya. Ya. Akan tetapi Nabi
bertutur dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Taib. Adzan. Mungkin stop dulu untuk adzan. Kita lanjutkan sedikit insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian apa sebetulnya manfaat yang akan didapatkan oleh kita di dunia dan di akhirat dengan istighfar ini? Selain yang tadi diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang keberuntungan bagi orang yang mendapati dalam buku catatan amalnya banyak istighfarnya. Di sana ada manfaat yang sifatnya duniawi dan ada yang manfaat yang sifatnya ukhrawi. Manfaat istighfar yang sifatnya duniawi sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah datang musibah atau bencana kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Jadi istighfar yang orang bilang 11-12 dengan taubat ini, ya, secara maknanya mirip, ya. Maka dengan kita taubat dan istighfar, bala musibah petaka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bedanya kalau taubat itu ya dilaksanakan setelah seseorang berbuat dosa. Kalau istighfar tidak mesti setelah berbuat dosa. Sebagaimana yang kita jabarkan tadi. Seseorang habis ketaatan, sholat misalkan 5 waktu, dia mengucapkan istighfar. Tapi kalau taubat setelah seseorang berbuat kemaksiatan. Dan bahkan lebih daripada itu, ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 33 disebutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Akan tetapi Allah tidak akan menghukum mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak menghukum mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah. Maka kita jaga negeri kita, ya, kita jaga provinsi kita, kabupaten kita, kota madya kita, kecamatan kita, desa kita, ya, lurah kelurahan kita, RT kita, rumah di mana kita tinggal. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah tidak akan menghukum sebuah kaum atau suatu kaum yang mereka gemar beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian juga di antara manfaat istighfar sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, kata Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah kalian ampunan kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan manfaat istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Tuhan kalian akan menurunkan hujan yang lebat. Tentu hujan yang memberikan manfaat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan niscaya Tuhan kalian akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Dan akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ya. Bisa jadi ketika rezeki kita segini-gini aja misalkan, bisnis kita enggak berkembang-kembang, bisa jadi karena kurang beristighfar kepada Allah. Ya. Mereka yang mungkin belum mendapatkan keturunan, coba perbanyak istighfar kepada Allah. Mereka ingin yang menambah keturunan, perbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah? Ya. Kaum muslimin dan muslimat, inilah contoh bahwasanya istighfar mendatangkan manfaat, bahkan manfaat yang sifatnya apa? Duniawi. Ya. Sedangkan di antara manfaat istighfar yang sifatnya ukhrawi, ya, di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan hasan sahih, dinyatakan hasan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, innar rajula, kata Nabi, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang ini akan diangkat derajatnya di dalam surga.
Fayaqulu anna hada. Kemudian dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengerti bagaimana amal dia ketika di dunia. Kok bisa mendapatkan tempat yang tinggi di surga? Sehingga dia bertanya, dari mana seperti ini? Kaget. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anaknya suka mohon ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk sang ayah, untuk sang ibu. Ya. Maka penting kita mendidik anak-anak kita agar apa? Memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita orang tuanya. Ya. Tayyib. Dan ini juga sebagai motivasi bagi para jomblo agar segera menyempurnakan separuh agamanya dan segera mempunyai keturunan sehingga apa? Nanti didoakan oleh anak-anaknya, kan gitu. Memang di mana-mana yang paling gak enak itu jomblo ya. Sering kena singgung dan kena tabrak ya. Bahkan oleh para asatidah. Tayyib. Ya. Dari sinilah kita tahu betapa luar biasanya seorang anak. Investasi termahal di dunia itu bukan pabrik-pabrik mobil yang nilainya triliunan, enggak. Anak soleh. Anak yang kita miliki itu investasi terbesar kita. Jangan sampai seseorang mati-matian siang dan malam ngopeni pabriknya, ngurusi perusahaannya, satpamnya bahkan mungkin 10, 20, tapi anak kita dibiarkan begitu saja. Pergi entah kemana, temannya siapa, pulangnya jam berapa, enggak pernah kita tegur. Padahal itu adalah aset yang akan memberikan manfaat tatkala kita sudah meninggal dunia kelak. Ya. Ini salah satu dalilnya. Jadi seseorang akan tinggi derajatnya di surga dengan istighfar anaknya kepada Allah untuk meninggikan derajat orang tuanya. Atau dengan istighfar anaknya sehingga Allah meninggikan derajat orang tuanya. Ya. Maka di antara doa yang harus kita ajarkan kepada anak, doa yang sangat masyhur dan insya Allah juga pada hafal semua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau bisa kita yang mengajari itu kepada anak kita. Sehingga ketika anak kita sering mendoakan kita dengan doa itu, kita dapat pahala juga. Karena kita dulu yang mengajarkan ilmu tersebut kepadanya. Jangan dibebankan kepada guru TPA. Mas, nanti anak saya diajari doa ya. Di antara doanya ini. Bapak aja yang ngajarin langsung. Ibu saja yang ngajarin langsung di dunia. Itu tuh pendek juga doanya. Ya. Yang ngajari Al-Fatihah kalau bisa juga kita. Karena seorang anak ketika sholat baca Al-Fatihah, maka tatkala dia membaca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Jangan dikasihkan peluang itu kepada orang lain, kepada guru TPA. Maka guru TPA itu salah satu ya, orang yang sangat berjasa. Banyak ngajari Al-Fatihah, ngajari Iqra, ngajari baca Al-Quran. Maka setiap anak membaca itu, maka melimpah pahala kepada guru TPA. Walaupun mungkin sebagian orang memandangnya dengan pandangan yang ya, tidak baik mungkinnya, ya, meremehkan kan gitu. Padahal itu Masya Allah, ya, respect kepada para asatid dan ustadat, ya, yang mereka ngajar, ya, di waktu-waktu yang mungkin di mana orang sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka meluangkan waktunya ngajari anak orang lain, ya, ngaji Quran, surah Al-Fatihah, tata cara sholat, tata cara wudhu. Itu luar biasa. Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan jangan lupa pula ya dengan dzikir-dzikir pagi dan petang. Ya, ini jangan sampai seorang muslim kemudian ya tidak berzikir pagi, tidak berzikir petang. Setelah sholat subuh ada waktu dzikir. Setelah sholat asar dzikir. Insya Allah tidak lama. Ya, baca aja. Nanti lama-lama insya Allah hafal. Ya, dan gak usah malu. Habis dzikir, habis selesai dzikir dari sholat sore. Setelah sholat asar, baca. Mungkin 10 menitan ya, atau nggak sampai. Ya. Habis subuh juga demikian. Insya Allah lama-lama hafal kalau kita terus baca itu. Sekarang mudah, sudah ada bentuk yang saku itu kan. Nah di dalam dzikir pagi, dzikir petang, di sana ada namanya Sayyidul Istighfar. Gitu kan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
dinamakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Istighfar yang paling mantap kan gitu, Sayyidul Istighfar. Ya, alhamdulillah kita baca dari sejak pagi kemudian sore juga baca, rutin kan itu. Ya. Dan anak-anak kita sedini mungkin diajarkan untuk membaca zikir pagi, zikir petang. Dalam rangka apa? Ya, agar Allah menjaga kita semuanya dari berbagai macam bala, kecelakaan, musibah, petaka, ya, apalagi penyakit, sihir dan seterusnya. Enggak perlu seorang muslim datang ke dukun, ngapain? Ya, nambah-nambah dosa. Ya, cukup langsung kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir pagi dan zikir petang. Ya. Makanya dulu saya sempat bingung ya ketika belum mengerti itu. Ada buku kecil yang sering dibawa sama jemaah haji atau jemaah umroh dari Saudi, ya, negara yang penuh dengan keberkahan. Bukunya apa Pak? Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Saya cari apa sih arti Hisnul Muslim? Oh, hisn itu benteng, perisai. Muslim seorang Muslim, benteng seorang Muslim. Setelah tak buka, kok isinya dikir-dikir sih? Ya memang dengan kita merutinkan dikir-dikir itu, Allah membentengi kita dari segala macam ya bala, petaka, kecelakaan di darat, di laut, di udara, ya apalagi penyakit, santet dan seterusnya. Ya, maka mereka yang jarang zikir rawan terkena bala, musibah, kecelakaan. Ya. Apalagi santet dan seterusnya, berbagai macam penyakit. Maka baca itu, zikir-zikir itu. Dan yang disunahkan setelah sholat waktu berzikir, bukan langsung sholat sunnah ba'diyah. Karena ada di antara kaum muslimin, saya dulu punya teman, Pak. Habis sholat 5 waktu, yang ada sholat ba'diyahnya, dia langsung bangkit. Setelah itu, imma dia langsung pergi atau baru zikir. Kok aneh ya? Jadi setelah sholat 5 waktu langsung dia bangkit lagi. Enggak ada jeda antara sholat 5 waktu dengan sholat sunnah. Padahal harusnya zikir dulu sebagai pemutus dan sebagai tanda bahwa sholat 5 waktu telah rampung zikir. Ya. Dan itu yang disunahkan. Bukan setelah sholat 5 waktu langsung bangkit lagi sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah misalkan. Enggak. Tapi ada kaum muslimin yang melaksanakan seperti itu. Dan ini yukhalifu as-sunnah. Ini menyelisih sunnah. Sudahnya zikir dulu. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah rampung, ya di sana ada tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ya. Setiap satunya tadi. Kemudian ya, setelah selesai silakan ya dia sholat sunnah jika memang ada sholat sunnah ba'diyah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka inilah istighfar sebagai doa yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan apa? Dengan istighfar dalam rangka menggapai keberuntungan ya. Supaya buku catatan amal kita kelak ini dipenuhi dengan amal soleh dan juga ungkapan-ungkapan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun. Dan lafadznya simpel sekali, bisa dengan astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahal azim, atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dalam kondisi dimanapun kita berada, ya silakan perbanyak itu. Ya, dan insya Allah ya tidak mengganggu fokus kita, kalaupun kita sambil naik motor atau bersepeda, atau dengan nyempir kendaraan roda 4 ya, atau mungkin becak sekalipun, insya Allah tidak mengurangi fokus kita. Yang mengurangi fokus kita adalah ngantuk, lelah, istirahat. Tapi kalau istighfar insya Allah enggak. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing, diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa gemar membasahi lisan kita dengan membaca istighfar, permohonan ampun kepada Allah, dan ini salah satu zikir yang terbaik ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Ini yang kita sampaikan, insya Allah cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.